Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Heavenly Marshal Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 136 Teknik Teleportasi Kecil. Tidak lama setelah Bai Shanshan pergi, Dong Yun datang, yang membuat Zuo Yu kembali bersemangat, karena Dong Yun pernah memberitahunya sebelumnya bahwa sangat sulit untuk bertemu dengannya sekali. Kakak senior, Anda di sini. Saya minta maaf untuk menyambut Anda dari kejauhan. Saya tidak sopan dan tidak sopan, kata Zuo Yu sambil tersenyum. Melihat ini, Dong Yun juga terkekeh dan berkata, kamu bocah, kamu sekarang adalah sosok terkenal di Tianyuanmen, aku tidak tahan, gadis kecil. Hei, kakak senior, kenapa kamu datang kepadaku? Leluhur memberi saya 2 kekuatan supernatural, dan saya harus mempelajarinya dengan cepat. Dong Yun tidak terkejut, dia hanya mengangguk dan berkata, apakah Anda memberi saya teknik guntur gila dan teknik melarikan diri 5 elemen? Mungkinkah itu kakak senior hanya mendapatkan 2 kekuatan supernatural ini? Dong Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memberiku 3 jenis kekuatan supernatural, dan selain itu, dia juga memiliki teknik teleportasi kecil. Mendengar teknik teleportasi kecil, Zuo Yu hampir tidak berteriak, teknik teleportasi kecil ini, teknik teleportasi besar dan teknik teleportasi instan keduanya adalah satu set kekuatan supernatural tipe luar angkasa. Kakak senior, ayo bertukar, aku akan memberimu mantra api besarku, dan kamu memberiku mantra teleportasi kecil, bagaimana? Zuo Yu berkata langsung tanpa kesopanan. Dong Yun langsung setuju, dan dia dengan cepat mengukir batu giok untuk Zuo Yu. Zuo Yu mempercayai Dong Yun 100%, jadi dia sama sekali tidak khawatir. Dia juga ingin menggunakan 2 kekuatan magis Bai Shanshan lainnya melalui Dong Yun, tetapi dia harus meminta pendapat Bai Shanshan terlebih dahulu. Meskipun teknik teleportasi kecil ini sangat kuat, tidak mudah dipelajari. Kamu harus mempelajarinya perlahan. Aku juga mempelajarinya dengan sangat keras. Aku datang kepadamu kali ini untuk menanyakan cara menumbuhkan 3 rasa api sejati, aku juga ingin belajar. Dong Yun berkata tanpa merasa malu sama sekali. Gunakan kekuatan benih api untuk dia serap melalui manik-manik roh, dan dia juga bisa mengolah 3 rasa api sungguhan, dan itu tidak akan memengaruhimu. Cao Dronling berkata, Zuo Yu memasuki alam suantongnya, tidak materi dalam kekuatan atau roh kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia tidak perlu khawatir ditemukan oleh orang lain. Awalnya, Dong Yun hanya dapat menyerap kekuatan asli di Lingzhu, tetapi integrasi Zuo Yu selanjutnya ke dalam kekuatan Lingzhu tidak dapat diserap. Tentu saja, selama Zuo Yu mau, dia juga bisa menyerapnya. Pada saat ini Zuo Yu tersenyum aneh dan berkata, kakak senior, jika Anda memberitahu saya untuk apa kekuatan di Lingzhu, saya akan membiarkan Anda dengan mudah mengolah Sanwei Shenhuo. Dong Yun memutar mata Zuo Yu dan memarahi genit dia berkata, anak baik, Anda datang untuk tawar-menawar dengan saya. Tapi Anda sangat bodoh, saya pikir Anda tahu. Lingzhu ini adalah jenis senjata ajaib khusus, yang dibuat antara langit dan bumi. Senjata ajaib semacam ini biasanya disebut Yuhua Shibao, yang dapat menyatu dengan jiwa manusia. Kekuatan dalam mutiara ini disebut kekuatan Yuhua, dan kekuatan Yuhua hanya dapat diolah di alam kenaikan. Kami belum mencapai alam kenaikan, jadi kami tidak bisa merasakannya. Misteri, kekuatan bulu, telah meletakkan dasar yang sangat baik bagi kami. Tentu saja, kekuatan bulu ini memiliki efek yang sangat baik pada penyembuhan luka, Anda harus tahu itu. Zuo Yu mengangguk, dia sudah tahu bahwa manik roh ini adalah harta karun Ascension, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang dipancarkan sebenarnya adalah kekuatan Ascension, yang merupakan kekuatan alam Ascension. Pada saat ini, pikir Zuo Yu, dan api yang mengendalikannya dibagi dengan Dong Yun, dan Dong Yun segera merasakan kekuatan hangat, dan dia menatap Zuo Yu dengan mata ragu. Saya pernah menyatu dengan api langit, dan api langit inilah yang memungkinkan saya mengolah 3 rasa api asli. Anda hanya perlu menyerap sejumlah kekuatan api langit, dan ketika Anda melepaskan nyala api, Anda akan menjadi 3 rasa api asli. Hanya dengan mengembunkan kekuatan benih api surgawi, api sejati 3 rasa dapat dipromosikan, kata Zuo Yu. Dong Yun tercengang saat mendengar Heavenly Fire Seed, karena dia pernah mendengar tentang harta langka seperti itu sebelumnya, dan itu juga sejenis harta abadi.
Perbedaan antara harta karun tertinggi berbulu dan harta karun ajaib adalah ia dapat mengalami evolusi terus-menerus, dan ia akan berevolusi dengan kekuatan tuannya. Ini adalah fenomena yang sangat misterius. Aku tidak berharap kamu, seorang anak, memiliki keberuntungan seperti itu. Kamu memiliki 2 harta berbulu. Aku akan merahasiakan masalah ini untukmu. Sekarang aku harus berterima kasih. Dong Yun tersenyum ringan. Zuoyu menggaruk kepalanya dan berkata sambil menyeringai, jika bukan karena kakak senior, aku tidak akan berada di tempatku hari ini. Dia masih memiliki beberapa jenis harta abadi di tubuhnya. Karakteristik dari harta karun tertinggi berbulu adalah bahwa ia dapat menyatu dengan jiwa seseorang, dan dapat meningkat dengan kekuatan tuannya, dan pedang Tianning Zuoyu dan Tong Tian Dingding keduanya memiliki karakteristik seperti itu. Hanya saja keduanya adalah harta yang diperoleh. Dong Yun menghela nafas lemah, jika bukan karena dia, Zuoyu tidak akan terlibat dalam masalah yang begitu rumit sekarang, dan dia juga menjalani kehidupan yang sangat biasa, dia tidak harus hidup dalam ketakutan sepanjang hari, dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya, lagi pula, dia adalah orang yang baik, jika tidak, dia tidak akan mencoba yang terbaik untuk membujuk Zuoyu untuk tidak peduli dengan hidup atau mati. Aku akan mundur dan berlatih di alam Tianyuan gerbang Tianyuan. Aku akan menyingkat inti emas, kalau tidak aku akan tinggal di pintu tertutup sepanjang waktu. Kamu harus berhati-hati, kata Dong Yun lembut. Tianyuan Jing? Di mana itu? Ini adalah sumber utama Danau Tianqi, ada ruang yang sangat luas di sana. Hanya murid dengan bakat bagus yang bisa masuk, dan kamu juga bisa di masa depan. Kalau begitu aku akan tinggal di sini. Selama sebulan, biarkan kakak senior mengolah Sanwei Zhenhuo, dan saya akan pergi berlatih. Zuoyu mengangguk dan berkata, dia tidak ingin tinggal di Tianyuanmen sepanjang waktu, dia adalah tipe orang yang tidak bisa duduk diam. Dong Yun juga tidak keberatan, dia sedikit mengangguk, lalu memberikan beberapa kata perhatian sebelum pergi perlahan. Kembangkan kekuatan gaib itu di Tongtian Chaodron, 1 bulan sudah cukup. Kata Chaodron Ling. Zuoyu juga segera pergi ke ruang latihan, lalu melepaskan kuali Tongtian, berlari ke dalam, membaca kesaktian itu dengan hati, dan kemudian mulai berlatih. Karena kelebihan fisiknya, dia tidak berniat menggunakan kekuatan gaib tersebut dengan cara konvensional, dia ingin mengubah kekuatan gaib tersebut menjadi seni bela diri. Ini juga ciptaan aslinya, dia hanya akan menamainya, Wu Shentong. Kekuatan gaib pertapa adalah meledakkan energi di luar. Sedangkan kekuatan gaib Zuoyu meledak di tubuhnya sendiri. Saat kekuatan supernatural meledak, itu dikeluarkan dari tubuh dalam sekejap melalui tendon, dan kemudian mengenai tubuh lawan. Dengan cara ini, seluruh kekuatan supernatural dapat diserap sepenuhnya oleh musuh tanpa membuang sedikit pun. Tentu saja, tubuh fisik Zuoyu masih dapat menahannya karena kekuatan yang meletus dari kekuatan gaib terlalu besar, dan ketika dia mengenai orang lain, kekuatan yang sangat kuat yang meletus juga akan mempengaruhi dirinya. Dia dulu juga mengkhawatirkan hal ini, tetapi sekarang dia tidak perlu khawatir lagi, karena dia memiliki teknik teleportasi, dan dapat berteleportasi secara instan melalui pikirannya. Ini adalah semacam kekuatan magis luar angkasa supernatural, dan Zuoyu tidak dapat memahami misterinya. Dan kekuatan supernatural dari teknik teleportasi kecil, kekuatan supernatural ruang, dapat memindahkan sesuatu ke sisi Anda dengan merasakan objek dari kejauhan dengan kekuatan mental, dan teknik teleportasi besar adalah memindahkan beberapa benda besar, seperti sungai, gunung, dan sungai, matahari dan bulan bintang-bintang, tetapi teknik teleportasi yang hebat selalu menjadi legenda, dan saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika ingin berlatih, Anda tidak tahu tingkat kultivasi apa. Setelah lebih dari sebulan, Zuoyu baru saja mempelajari beberapa kekuatan supernatural. Dia sama sekali tidak menyadari teknik teleportasi dan teknik teleportasi kecil. Kekuatan supernatural spasial semacam ini juga yang paling sulit dipelajari. Zuoyu hanya mempelajari teknik guntur dahsyat, api meteor, pelarian 5 elemen, dan tanah longsor, tetapi dia tidak terlalu mahir, dan perlu menggunakan simpul mudra. Hanya dengan mengandalkan pikiran dapat menampilkannya, itu adalah kemahiran, tetapi cukup baginya untuk bertahan melawan musuh. Juga hari ini, Bai Shanshan datang mencarinya. Saudara muda, saya telah mempelajari kekuatan supernatural itu, tetapi tidak ada yang mempraktikannya.
Anda bisa pergi bersama saya untuk mengalaminya. Jika seseorang mencoba menyerang Anda, saya juga akan menyerangnya. Bai Shanshan menarik lengan baju Zuo Yu dan mengguncang lengannya, bergumam di mulut kecilnya, dan berkata dengan menyedihkan. Jika aku diintimidasi, jangan lari dulu. Zuo Yu tertawa dan setuju, dan dia menemukan bahwa Bai Shanshan sama seperti dia, orang yang tidak bisa duduk diam dan selalu menginginkan sesuatu yang menarik. Kekuatanmu sendiri tidak akan bisa meningkat. Awalnya, Bai Shanshan berencana untuk pergi ke gurun kecil dan hutan kuno, tetapi Zuo Yu segera menolak untuk pergi ke sana, karena dia tahu betul bahwa ada buaya berlengan 8 di dalamnya. Berevolusi dari buaya menjadi naga buaya, dan juga berubah menjadi bentuk manusia, kekuatan semacam itu hanya dapat ditandingi oleh para dewa tua di alam Ascension. Akhirnya Zuo Yu memutuskan untuk pergi ke Gunung Emas. Meskipun Jinshan tidak terbuat dari emas, itu hampir sama. Ada banyak tambang emas di Jinshan. Meskipun emas bukan mata uang di dunia biara ini, itu masih merupakan sumber daya yang sangat populer, karena banyak orang menggunakan banyak jenis ini. Bahannya juga sangat mahal, dan Anda dapat membeli 300 batu roh untuk 1 kati emas murni, jadi ada banyak pembudidaya biasa dan master besar berkumpul di jembatan Jinshan penambangan sekte. Jinshan berada di sebelah pegunungan Wansho, dan ada banyak monster di pegunungan Wansho, dan semua serigala api yang diburu dan dibunuh Zuo Yu sebelum digunakan oleh roh Chaodron, jadi dia memilih tempat ini. Zuo Yu pergi ke Jinshan untuk tujuan lain, yaitu mengumpulkan sejumlah besar emas dan menggunakannya untuk memuaskan tubuhnya. Karena mengolah iblis-iblis darah, seseorang perlu menggunakan air emas yang dilelehkan dari emas untuk memurnikan tubuh, yang membutuhkan banyak emas. Bai Shanshan tidak memiliki banyak keberatan, tujuan utamanya hanya untuk meregangkan otot dan tulangnya, dan berjalan-jalan, bagaimanapun, dia adalah seekor rubah kecil, penuh rasa ingin tahu tentang dunia luar, dan pada saat yang sama sedikit nakal. Zuo Yu juga diam-diam meninggalkan gerbang Tianyuan, dan Jinshan juga agak jauh dari gerbang Tianyuan, dan butuh lebih dari setengah bulan untuk terbang ke sana, jadi Zuo Yu harus berhati-hati dan waspada di sepanjang jalan. 20 hari kemudian, baik Zuo Yu dan Bai Shanshan dengan selamat tiba di sebuah kota di puncak gunung di Jinshan. Di sepanjang jalan, mereka juga membunuh banyak pertapa yang ingin merampok mereka, tetapi kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Bai Shanshan. Api terbakar menjadi abu. Kota di Jinshan sangat besar. Zuo Yu memperkirakan dapat menampung beberapa juta orang, dan orang-orang di sini juga sangat beragam. Adapun siapa yang bertanggung jawab atas tempat ini, dia tidak tahu. Ketika dia datang ke sini, dia menyadari bahwa tidak ada cukup batu roh, karena Bai Shanshan, seekor rubah kecil, tidak memiliki batu roh, dan Zuo Yu hanya memiliki beberapa, dan Bai Shanshan menggunakan semuanya dalam satu gerakan. Pada saat ini, mereka melewati sebuah bangunan yang sangat megah dan besar. Plakat di atas gerbang bertuliskan, Bailing Chamber of Commerce, 4 jenis. Zuo Yu punya ide, dia membunuh Wang Xiaoyun dan Tian Xiaoming dan mendapat banyak bantuan. Hal-hal ini tidak terlihat, tetapi dapat dijual di kamar dagang ini. Bab 137 Pemogokan Penggarap Setan. Zuo Yu membawa Bai Shanshan ke kamar dagang Bailing. Mereka semua berpakaian dengan penyamaran sederhana, jadi mereka tampak seperti pembudidaya biasa. Ketika saya datang ke konter, orang yang bertanggung jawab atas penerimaan adalah seorang wanita cantik paruh baya. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah ada yang dijual? Zuo Yu mengangguk, lalu berkata dengan suara rendah, barang-barang saya memiliki beberapa nilai, bisakah Anda pergi ke tempat yang lebih nyaman untuk berdagang? Kamar dagang Bailing ini juga merupakan kamar dagang berskala besar, yang sangat dapat dipercaya, dan di belakang panggung kamar dagang ini adalah orang-orang dari beberapa sekte. Mengenai sekte mana itu, Zuo Yu melihatnya. Anda bisa menebak namanya, kamar dagang Bailing ini pasti milik istana Yueru itu. Karena staf di aula kamar dagang ini semuanya wanita, bukan pria lajang, dan kekuatan wanita ini juga ada di alam asal sejati, dengan kekuatan tertentu. Zuo Yu mengetahui dari Dong Yun bahwa Xialan dan Dong Yao sama-sama berada di istana Yueru. Zuo Yu juga ingin bertemu dengan mereka, tetapi dia tahu situasinya saat ini, jika dia menemukan mereka, mungkin dia akan membawa mereka kembali. Lebih baik biarkan mereka berlatih dengan tenang.
Zuoyu dan Bai Shanshan dibawa ke ruang tamu kecil yang memancarkan aroma samar. Wanita cantik itu baru saja menyuruh Zuoyu untuk kembali ke konter setelah beberapa saat. Zuoyu dan yang lainnya tidak perlu menunggu lama, semburan wewangian datang, dan seorang wanita cantik keluar dari balik tirai manik. Ketika dia melihat Zuoyu dan Bai Shanshan, dia memberi hormat, lalu berkata dengan sangat manis tersenyum, "Dua tamu terhormat telah datang dari jauh, dan gadis kecil itu tersesat untuk menyambutnya. Mohon maafkan saya." Wanita ini sangat cantik, berpakaian putih, dengan alis melengkung, mata cerdas, cantik wajah, dan rambut hitam disisir dengan sangat rapi, dan sanggul diikat di kepala, seperti peri di istana surga. Berbeda dari wanita yang pernah dilihat Zuoyu sebelumnya, Xialan adalah tipe yang menggoda, Dong Yao dingin, dan Dong Yun lembut dan baik hati dengan sentuhan nakal dan ganas. Saat ini, wanita ini memberi orang perasaan anggun dan vulgar, dengan kesan elegan dalam sikapnya, yang enak dipandang. Sama-sama. Zuoyu tersenyum ringan. Dia telah melihat bahwa wanita ini berasal dari alam mendalam, yang agak mengejutkan Zuoyu. Setelah kamar dagang ini, ada seseorang di alam mendalam yang mendalam. Duduk di kota, ternyata skala kamar dagang ini sangat besar. Apa yang tidak diketahui Zuoyu adalah bahwa hanya ada sedikit murid di istana Yueru, dan untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dalam jumlah besar, sekte memberi mereka beberapa tugas dan meminta mereka pergi ke berbagai kamar dagang untuk mengelola bisnis. Oleh karena itu, kamar dagang Bailing di istana Yueru juga sangat terkenal, hampir di seluruh kota tempat para pembudidaya biasa berkumpul. Bai Shanshan tidak tahu apa yang akan dilakukan Zuoyu, tetapi dia juga sangat patuh, dia tidak banyak bicara, hanya menonton dengan tenang. Zuoyu tidak lagi sopan, dan langsung mengeluarkan pedang Feiyun kelas menengah, dan berkata, "Nona muda adalah penanggung jawab kamar dagang ini, dia harus tahu barangnya, jadi saya tidak akan memperkenalkan banyak." Zuoyu menyerahkan pedang Feiyun kepada di masa lalu, Zuoyu dapat tenang pada orang-orang istana Yueru, karena Dong Yijun pernah mengatakan kepadanya bahwa semua sekte di dunia biara penuh dengan orang-orang pengkhianat dan jahat, tetapi Yueru Gong adalah pengecualian, ini adalah sekte biara sejati, konon istana Yueru, tidak sedikit orang yang naik selama bertahun-tahun. Alasan mengapa istana Yueru dapat menggunakan kekuatan mereka yang kuat adalah karena metode kultivasi mereka yang unik, adapun metode kultivasinya, tidak ada yang tahu, karena istana Yueru selalu sangat misterius, dan sampai sekarang tidak ada yang tahu lokasi sebenarnya dari istana Yueru. Ketika wanita itu melihat Feiyun Jian, ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia memiliki kultivasi diri yang sangat baik. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Tuan muda bisa sangat mempercayai kamar dagang Bailing. Saya sangat senang. Saya tidak tahu apa yang kamu rencanakan untuk digunakan, apakah ada cara untuk menjual pedang Feiyun ini?" "Apakah ada cara?" tanya Zuoyu. "Lelang, jual kembali melalui perantara, atau jual kepada kami. Pedang Feiyun ini masih cukup terkenal di dunia monastik. Jika dilelang, bukankah Zuoyu akan mengungkap keberadaannya?" "Tunggu sebentar." Zuoyu berpikir sejenak dan berkata, "Jual langsung kepadamu. Mengenai harganya, kupikir kamu pasti akan memberiku harga yang masuk akal. 10 juta batu roh bermutu tinggi." Wanita itu berkata dengan senyum ringan. Meskipun Zuoyu tahu bahwa dia bisa menjual banyak batu roh, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak. 10 juta batu roh tingkat tinggi setara dengan 100 juta batu roh tingkat menengah. Bai Shanshan, yang diam selama ini, memiliki bintang kecil di matanya. "Oke." Zuoyu juga tidak keberatan, karena dia toh tidak bisa menggunakan pedang Feiyun. Wanita itu menyerahkan tas penyimpanan kepada Zuoyu, dan pada saat yang sama mengambil pedang Feiyun, benar-benar pedang Feiyun yang pantas mendapatkan reputasinya. Kamar dagang Bailing, Anda dapat menikmati perlakuan tertinggi dengan tanda ini. Zuoyu mengambil tanda indah dan mengucapkan terima kasih dengan cepat. "Kakak, merek ini sangat indah, bisakah kamu memberiku sepotong?" bisik Bai Shanshan. Wanita itu tersenyum manis dan berkata, "Tentu saja." Kemudian dia juga memberi tanda pada Bai Shanshan, dan Bai Shanshan mengambil tanda itu dan memainkannya dengan gembira. Zuoyu memandang Bai Shanshan, sedikit terdiam, dia dengan cepat berkata, "Terima kasih, Nona, saya tidak tahu harus memanggilnya apa." "Liu Shuixin," kata wanita itu.
Liu Shuixin juga tahu siapa dia dan Bai Shanshan, karena kematian Tian Xiaobin telah menyebar, dan banyak orang tahu bahwa pedang Feiyun ada di tangan Zuoyu. Dia memiliki potensi yang tidak terbatas, jadi dia akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan hatinya. Nona Liu, saya ingin membeli emas dalam jumlah besar. Saya tidak tahu apakah ada cara. Zuoyu sekarang memiliki banyak batu spiritual, jadi untuk menghemat masalah, beli saja langsung. Liu Shuixin sedikit mengernyit, dan dia berkata, para biksu di sini umumnya tidak menjual emas. Setelah mereka menambang emas, mereka meleburnya sendiri menjadi emas murni, dan kemudian menjualnya ke berbagai sekte. Apalagi, urat emas di sini semuanya diambil oleh fraksi damen itu telah diambil alih, jadi aliran keluar emas sangat sedikit. Zuoyu mengangguk, emas dapat digunakan untuk memurnikan jimat emas, dan setelah dilebur menjadi emas murni, bahkan lebih diperlukan untuk peralatan pemurnian. Jika Anda benar-benar membutuhkan emas, kamar dagang Bailing dapat membantu Anda membelinya, tetapi Anda membutuhkan lebih banyak batu roh sebelum seseorang mau menjualnya. Kalau begitu tolong ganggu Nona Liu, saya butuh 100.000 kati, ini. 10.000 batu roh bermutu tinggi. Zuoyu mengeluarkan 10.000 batu roh bermutu tinggi dari tas penyimpanan. Ini 100.000 batu roh kelas menengah, yang lebih dari cukup untuk membeli 100.000 tael emas. Melihat ekspresi Liu Shuixin yang sedikit terkejut, Zuoyu tersenyum dan berkata, Nona Liu membantuku mengumpulkan 100.000 kati emas jika Anda tidak dapat kehabisan 10.000 batu roh bermutu tinggi, itu semua hanya hadiah untuk Anda. Zuoyu tidak kekurangan uang saat ini, dan ada 2 artefak bumi di Orb Qiankun yang dia dapatkan. Dari Huang Xiaoyun, tapi dia tidak ingin melepaskannya, kecuali suatu hari dia kehabisan batu roh. Liu Shuixin tersenyum sedikit, proses akuisisi akan memakan waktu lama, kami akan mengatur kamar untuk kalian berdua. Saudari Liu, apakah ada pelelangan di sini? Bai Shanshan tiba-tiba bertanya pada saat ini. Ya, akan ada lelang skala besar setiap tahun, dan itu akan segera dimulai. Liu Shuixin menjawab, dia tidak bisa tidak menyukai Bai Shanshan yang cantik dan cantik, tetapi dia diam-diam menyalahkan Zuoyu, karena Zuoyu He adalah seseorang dalam situasi yang sangat berbahaya, tetapi dia berkeliaran dengan Bai Shanshan, yang merupakan bencana bagi Bai Shanshan. Tetapi dia tidak tahu bahwa Bai Shanshan mengganggu Zuoyu untuk keluar, dan dia bahkan tidak tahu bahwa kekuatan Bai Shanshan telah mencapai alam Tongshuan. Lalu apakah ada mantra magis dan senjata sihir tingkat tinggi yang dijual? Bai Shanshan bertanya lagi. Bukan hanya Liu Shuixin yang tertegun, bahkan Zuoyu juga tertegun. Ya, tapi pasti ada cukup batu roh. Saudara muda, bagaimana menurutmu? Bai Shanshan tersenyum pada Zuoyu. Saat ini, Zuoyu telah melihat bahwa batu roh yang baru saja dia tukarkan akan dihabiskan oleh Vixen kecil ini. Jika ada sesuatu yang layak dibeli, maka belilah. Jika benar-benar ada kekuatan supernatural yang bagus, tidak masalah jika Anda membelinya. Setelah Zuoyu dan Liu Shuixin mengobrol beberapa patah kata, mereka dibawa ke sebuah rumah kecil yang apik oleh 2 gadis. Kemudian Liu Shuixin mengirim seseorang untuk membawakannya selembar slip giok, yang merupakan barang yang akan dilelang. Zuoyu melihat dari situ memang ada kekuatan magis untuk dijual, dan itu adalah 2 kekuatan magis. Pada saat yang sama, ada pedang terbang dengan senjata bumi kelas super yang menarik perhatiannya. Meskipun dia memiliki pedang darah Phoenix, itu tidak cocok untuk dia gunakan, tetapi pedang terbang yang dilelang sangat cocok untuk dia. Setelah dia membacanya, dia memberikannya kepada Bai Shanshan. Zuoyu baru tahu bahwa Bai Shanshan sangat ingin meningkatkan kekuatannya, jika tidak, dia tidak akan mempelajari begitu banyak kekuatan gaib. Setelah Bai Shanshan selesai membaca slip batu giok, dia segera mendatangi Zuoyu. Saudaraku, kita harus membeli 2 kekuatan magis itu, dan aku juga menginginkan Tianmu Yui itu. Zuoyu juga melihat bahwa tidak ada Yui hari itu. Mantel bulu dari pedang kelas super dan senjata darat sangat mahal, tetapi mantel bulu ini memiliki 2 fungsi, satu untuk menghasilkan kekuatan pertahanan yang sangat kuat, dan yang lainnya untuk menyembunyikan kekuatan dan auranya sendiri. Tetapi Zuoyu merasa bahwa dia tidak membutuhkannya, karena dia bukan seorang kultivator sejati, dan dia tidak dapat mengeluarkan efek maksimal dari pakaian bulu ini. Selain itu, metode penyembunyiannya saat ini sangat luar biasa, bahkan Cauldron Spirit pun tidak dapat melakukannya.
tidak mencari tahu. Zuo Yu dengan enggan setuju, pedang terbang kelas super peralatan bumi yang dia inginkan juga sangat mahal, jadi dia hanya bisa pergi ke Liu Shuixin untuk menjual 2 peralatan bumi yang bisa dia jual. Tapi batu roh masih jauh dari cukup. Orang-orang yang menjual peralatan bumi kelas super dan kekuatan gaib biasanya adalah beberapa sekte berukuran sedang dan besar tanpa dukungan sumber daya, dan kepala sekolah akan sedih menjual senjata sihirnya, sehingga sekte tersebut dapat mencapai perkembangan yang stabil untuk jangka waktu tertentu. Pada malam hari, villa di belakang kamar dagang Bailing sangat sepi, rumah kecil Zuo Yu dan Bai Shanshan juga ada di villa ini. Bisa dibilang sangat aman, tapi baru malam ini, seluruh villa diselimuti aura aneh. Baik Zuo Yu dan Bai Shanshan memiliki mental yang kuat, jadi mereka terbangun setelah Bai Shanshan dan Zuo Yu berkeliling, mereka datang ke halaman dan melihat semburan asap hitam di langit. Orang-orang dari jalan jahat sedang menyerang, tampaknya jalan jahat saat ini semakin merajalela, jadi kamu tidak takut memprovokasi perang besar? Kata Cao Dronling. Pada saat ini, Zuo Yu dan Bai Shanshan mendengar suara pertempuran, dan Bai Shanshan segera terbang menuju arah suara tersebut. Tentu saja Zuo Yu tahu bahwa para pembudidaya iblis ini ada di sini untuk mengambil barang, karena kamar dagang Bailing yang besar lelang siap dimulai, dan banyak barang berharga disimpan di sini, sehingga tidak mengherankan jika orang datang untuk merebutnya. Bai Shanshan dan Zuo Yu mendarat di atas atap dilihat dari semburan cahaya di kejauhan, pertarungan sangat sengit dan ada banyak orang. Adik laki-laki, saudari Liu itu adalah orang yang baik, ayo pergi dan bantu. Bai Shanshan berkata, dan terbang keluar. Zuo Yu tahu bahwa selama Bai Shanshan menyukai seseorang, dia akan memperlakukan orang itu sebagai teman, jadi Zuo Yu juga bergegas. Bab 138 Pertarungan Sengit. Gadis Liu, apakah benar-benar ada begitu sedikit wanita di istana Yueru? Mengapa kamu satu-satunya di alam mendalam? Berhenti berjuang, dengan patuh lepas pakaianmu dan layani kami. Haha. Tawa yang membuat orang merasa sangat menjijikkan datang. Pada saat ini, Zuo Yu merasakan bahwa Liu Shuixin benar-benar bertarung dengan 2 kultivator iblis di alam Tongsuan, sementara murid perempuan lainnya bertarung sengit dengan sekelompok kultivator iblis. Meskipun murid perempuan dari kamar dagang Bailing ini kehilangan angin, jumlahnya kecil, tetapi mereka dapat menahan kelompok pembudidaya setan ini, dapat dilihat bahwa kekuatan mereka sangat kuat. Liu Shuixin menghadapi 2 kultivator sihir tingkat Tongsuan sendirian. Saudari Liu, aku akan membantumu. Teriak Bai Shanshan genit, dan melepaskan belatinya pada tingkat yang tidak diketahui. Belati itu dipenuhi dengan lapisan cahaya putih, dan itu melesat pergi, menusuk Tongsuan. Perbaikan ajaib lingkungan. Liu Shuixin dan 2 pembudidaya iblis sangat terkejut, karena mereka melihat bahwa gadis itu berasal dari alam mendalam, dan dia juga sangat kuat. Pedang terbang saja membuat mereka gemetar ketakutan. Pada pedang terbang Bai Shanshan, ada api neraka, yang didedikasikan untuk membakar hantu, dan itu juga sejenis api murni yang paling ditakuti oleh para pembudidaya iblis ini. Dengan bergabungnya Bai Shanshan, Liu Shuixin merasa jauh lebih santai. Kedua pembudidaya iblis sekarang sedang bertarung keras. Dan Zuo Yu telah bergegas ke kelompok kultivator iblis yang menggertak beberapa dengan lebih banyak lagi. Para kultivator iblis ini belum mencapai alam Suantong. Dari mana asal energi warna-warni? Padatkan bersama. Energi warna-warni melayang di udara seperti awan. Zuo Yu minum dalam-dalam, dan melihat bola energi yang menyala tiba-tiba jatuh dari udara, jatuh dari langit seperti meteor. Teknik api meteor tidak hanya mengumpulkan aura dan mengubahnya menjadi kekuatan, tetapi juga menyerap kekuatan bintang di langit, yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Zuo Yu baru saja menggunakan kekuatan supernatural ini, dan kelompok pembudidaya iblis semuanya musnah dalam sekejap. Sekelompok wanita tercengang, meskipun mereka berasal dari istana Yueru, mereka belum pernah melihat pemandangan sebesar ini. Setelah menyelesaikan pembudidaya jahat ini, Zuo Yu segera terbang ke Bai Shanshan. Hehe, kamu masih laki-laki, 2 wanita muda seperti itu bisa menekanmu sampai mati, apa gunanya hidupmu? Zuo Yu mencibir. Dan saat ini, dia sedang memegang jimat giok di tangannya. Dia mengaktifkan jimat giok, menyebabkan jimat giok meledak menjadi cahaya merah yang kuat, dan kemudian melemparkannya ke pembudidaya iblis yang bertarung dengan Bai Shanshan.
Jimat batu giok segera meledak, dan nyala api merah yang ganas meledak, menelan Bai Shanshan dan pembudidaya iblis di dalamnya, hanya untuk melihat Bai Shanshan terbang terbungkus lapisan api putih. Sunwei Zhenhuo Zuoyu memiliki tingkat api yang sama dengan api nerakanya saat ini, jadi Bai Shanshan baik-baik saja. Zuoyu juga mencobanya dengan Bai Shanshan sebelumnya. Demon kultivator itu juga telah dibakar oleh Sunwei True Fire. Sunwei Zhenhuo. Seru Liu Shuixin, yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa Bai Shanshan lari dari Sunwei Zhenhuo tanpa insiden, dan Moxio, yang berkelahi dengannya, juga melarikan diri dengan tergesa-gesa. Zuoyu mengikuti dari dekat, tetapi pada saat ini, pembudidaya iblis tiba-tiba meledak menjadi awan kabut darah, dan kemudian menghilang. Itu adalah perisai darah. Itu digunakan untuk melarikan diri dengan merusak kultivasinya sendiri, kata Liu Shuixin. Dan pada saat yang sama menatap Zuoyu dan Bai Shanshan dengan penuh syukur. Jika Zuoyu dan Bai Shanshan tidak ada di sana, kamar bailing perdagangan di Jinshan mungkin setelah malam ini, itu akan lenyap. Terima kasih atas bantuan Anda, Shuixin pasti akan melapor kepada Anda, dan biarkan Tuan membalas Anda dengan murah hati. Liu Shuixin dan semua murid perempuan memberikan hadiah besar kepada Zuoyu dan Bai Shanshan. Nona Liu, kamu tidak perlu sopan. Tuanmu layak untuk saya hormati di dunia kultivasi ini. Ini hanya masalah mengangkat tangan, kata Zuoyu sambil tersenyum. Tentu saja Liu Shuixin mengetahui identitas Zuoyu, tetapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya, karena begitu keberadaan Zuoyu bocor, akan sangat berbahaya bagi Zuoyu. Saat ini, dia juga tahu bahwa Bai Shanshan bukanlah gadis yang sederhana. Sayang sekali penjahat besar melarikan diri. Bai Shanshan berkata sambil melihat kepulan darah di udara. Kakak senior Shanshan, saya dapat meyakinkan Anda bahwa begitu kami meninggalkan Jinshan, mereka akan secara otomatis datang ke pintu kami. Zuoyu terkekeh, jika para pembudidaya iblis ini tidak datang untuk membalas dendam, mereka juga akan berpura-pura menjadi orang bicara setan. Saudari Liu, kalian semua tahu bahayanya, mengapa kalian tidak mengirim lebih banyak orang ke sini? Bai Shanshan bertanya. Liu Shuixin menghela nafas pelan dan berkata, aku punya kakak perempuan lain yang membawa orang ke sini, tetapi 3 bulan telah berlalu, dan sejauh ini tidak ada berita, dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Zuoyu menghiburnya beberapa kali. Kata-kata setelah itu, dia kembali ke kamarnya, meninggalkan Bai Shanshan untuk menemaninya jika para pembudidaya iblis itu menyerang lagi. Alasan mengapa Zuoyu terburu-buru untuk kembali adalah karena ada pergerakan di Mutiara Qiankun. Cao Dronling baru saja memberitahunya bahwa Xian, yang telah dikelilingi oleh lampu merah, telah berubah. Berharap Xian dikelilingi oleh lampu merah, tapi sekarang berubah menjadi lapisan cahaya hijau redup, yang sangat mengejutkan Zuoyu, mengingatkannya pada buaya purba berlengan 8 yang dia temui sebelumnya, api iblis yang keluar. Aneh, mengapa Xian berevolusi menjadi api iblis? Zuoyu bergumam. Tidak mengherankan. Monster dengan kekuatan alami akan berevolusi secara otomatis selama kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, tidak seperti manusia yang perlu berkultivasi, kata Cao Dronling. Maka Xian akan segera bangun, dan aku tidak tahu level apa yang bisa dia capai saat itu. Di atas level Xuan, dia telah menyerap energi dari seluruh serigala api level Xuan, jadi dia seharusnya tidak terlalu lemah. Kata Zuoyu kadang-kadang masih ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu mengangkat batu roh untuk membeli kekuatan gaib dan senjata ajaib itu, yang dapat membuatnya meningkatkan kekuatannya. Saat itu sudah larut malam, tetapi Zuoyu tidak beristirahat, tetapi masih waspada, menggunakan kekuatan mentalnya untuk memantau lingkungan sekitar villa, dia memiliki perasaan samar bahwa pembudidaya sihir tidak akan melepaskannya begitu saja. Benar saja, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura jahat berkeliaran di villa. Zuoyu terbang keluar rumah, dan terbang menuju arah aura itu terpancar. Kultivator iblis sepertinya tahu bahwa Zuoyu telah menemukannya, jadi dia segera kabur. Zuoyu mengejarnya dan meninggalkan villa dengan sangat cepat. Kecepatan Moxiu sangat cepat, begitu dia terbang keluar dari villa gunung, dia segera berlari menuju gerbang kota, dan meninggalkan gunung hanya dalam waktu singkat. Tentu saja Zuoyu tidak akan membiarkannya pergi, dan dia mengejarnya keluar kota. Yang mengejutkan, pembudidaya iblis itu berhenti di hutan pegunungan yang relatif terpencil.
apakah kamu sengaja memancingku keluar? Zuo Yu bertanya dengan dingin. Dia juga melihat penampilan kultivator iblis ini. Dia sebenarnya sangat muda. Dia tampaknya seumuran dengannya. Dia kekar dan berpakaian hitam Jin Yi, dengan rambut pendek, beberapa bekas luka samar di wajahnya yang tampan, dan 2 janggut di mulutnya. Pada saat ini, aura kultivator iblis tiba-tiba menghilang. Dia tersenyum dan berkata, "Benar, ayo bergerak." Sambil berbicara, dia sudah mengeluarkan pedang lebar, dan menebaskan pedang hitam dan merah ke arah Zuo Yu buah mangga. Zuo Yu mengelak ke samping, mengeluarkan pedang darah Phoenix, menginjak kaki, dan muncul di depan pembudidaya iblis dengan kecepatan seolah-olah berteleportasi, dan kemudian dengan cepat menebas beberapa pedang, memancarkan beberapa lampu pedang merah, menjadikan hutan gunung ini merah terang. Penggarap iblis muda bersembunyi dan memblokir, jadi dia tidak diserang oleh Zuo Yu, dan ketika dia bersentuhan dengan pedang darah Phoenix, kekuatan dari atas membuat lengan pembudidaya iblis mati rasa, dan ledakan energi yang dipancarkan bahkan membuat daun berdesir. Seperti yang diharapkan. Kamu bukan seorang kultivator, kata kultivator iblis, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Zuo Yu tidak berbicara omong kosong dengannya, hanya melihat bibirnya bergerak sedikit, melafalkan formula, dan semburan kekuatan hebat meletus darinya. Wajah kultivator iblis menjadi sangat bermartabat ketika dia melihat ini, karena kekuatan itu sangat kuat. Zuo Yu menyingkirkan pedang darah Phoenix, yang sama sekali tidak cocok untuknya, jadi dia hanya berurusan dengan pembudidaya iblis dengan tangan kosong. Penggarap iblis tahu bahwa Zuo Yu akan menggunakan jurus yang kuat. Alih-alih melarikan diri, dia menghentakkan kakinya dengan keras, melompat ke depan Zuo Yu, dan meninju dada Zuo Yu. Pedang lebar di tangannya juga hancur. Dia singkirkan, dan dia juga berencana untuk menangani Zuo Yu dengan tangan kosong. Zuo Yu tidak menghindari apapun, tetapi berteriak teredam, dan tanah sedikit bergetar, gelombang udara panas keluar dari tubuhnya, menyebabkan dedaunan di sekitarnya layu dan menguning seketika. Tinju kultivator iblis juga mengenai dada Zuo Yu dengan roh jahat yang sangat kuat, tetapi Zuo Yu baik-baik saja, dan hanya mundur beberapa langkah. Ini mengejutkan si penyihir. Zuo Yu berteriak dengan sia-sia, hutan bergetar hebat, Zuo Yu juga terbang keluar, seluruh tubuhnya ditutupi dengan api merah, dia mengulurkan tinjunya, dan mengeluarkan kekuatan yang meletus tadi, memperoleh kecepatan dan kekuatan ledakan, miliknya tinju merah menghantam dada kultivator iblis, dan semburan api keluar. Membungkus seluruh tubuh kultivator iblis dan terbang mundur, menghancurkan tubuhnya beberapa pohon besar. Apa yang Zuo Yu gunakan barusan adalah menggunakan teknik nyala api besar untuk meledak di tubuhnya untuk menghasilkan kekuatan agung. Pada saat ledakan energi itu dilepaskan oleh tubuhnya sendiri. Dengan cara ini, kekuatan dapat langsung dipukul menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, yang mengejutkan Zuo Yu adalah penggarap setan belum mati, dan mampu berdiri. Zuo Yu memandangi pria yang terbungkus api di kejauhan, dan perlahan berjalan ke arahnya, saat ini dia siap menyerang lagi. Metode semacam ini sangat ampuh. Jika saya tidak mempersiapkan diri dengan baik, saya mungkin akan terluka parah. Pria itu berkata dengan ringan, dan api merah di tubuhnya juga menyebar, dan dia sebenarnya mengenakan setelan penuh pakaian saat ini meskipun pakaian bersisik merah bersisik, tidak terlihat keras, tetapi sangat lembut. Dan di atas pakaian itu, lapisan api hitam meluap. Ini adalah api ajaib. Ini juga merupakan nyala api yang sangat kuat, dan pakaian yang dikenakannya harus dari kulit ular, seru Cao Dronling. Namun, pria itu masih terluka, karena bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Zuo Yu bergegas maju lagi, dan menggunakan Laiyan Kuan, Chun Yang Jin, Kuang Long Kuan, Lei Gang Kuan, dan tinju Fajra pada saat yang sama dalam satu nafas. Tiba-tiba terdengar ledakan gemuruh. Pria itu dengan panik melawan, dan pada saat yang sama melakukan serangan balik yang sengit. Dia tidak tahu trik apa yang digunakan Zuo Yu untuk menghasilkan kekuatan sebesar itu. Yang paling mengejutkannya adalah kultivasi Zuo Yu baru saja memasuki tahap awal metamorfosis di alam Tongsuan, tetapi kekuatan yang meletus saat ini, tapi di luar level ini. Bab 139 Musuh Kuat. Di hutan pegunungan ini, semburan cahaya yang intens meletus dari waktu ke waktu, dan suara gemuruh bahkan lebih terus-menerus, dan bumi dan gunung sering berguncang. Ini semua karena ada 2 Tongsuan di dalamnya.
Mereka di alam berbeda adalah bersaing, dan mereka semua bertarung dengan tangan kosong. Saat itu hampir fajar, Zuoyu dipenuhi keringat, dia sedikit terengah-engah. Dari saat pembudidaya iblis menyingkirkan pedang besarnya, Zuoyu tahu bahwa pembudidaya iblis tidak bermaksud membunuhnya, dan dia hanya ingin membunuh. Aku hanya ingin membuat isyarat dengannya. Jika pembudidaya iblis ini menggunakan niat membunuhnya, dia mungkin telah dibunuh oleh Zuoyu sejak lama. Zuoyu tidak menggunakan kekuatan sihir bayangan dan pedang bayangan langit selama kompetisi, jadi kekuatan yang dia tunjukkan juga terkait erat. Hanya setengah. Hei, aku telah memukul, aku tidak akan memukul lagi. Penggarap iblis itu tiba-tiba menarik tangannya, lalu dengan cepat mundur beberapa langkah dan berkata. Pada saat ini, lingkungan mereka juga penuh dengan kekacauan, lubang di mana-mana, dan pohon-pohon di sekitarnya terbakar, rusak dan rusak. Saya baru saja memasuki alam Tongsuan dan saya tidak merasa lelah. Anda seorang jin dan level dan berteriak. Apa? Zuoyu juga menyeka keringat dari dahinya dan berkata, selama pertarungan, Cauldron Spirit telah memberitahu Zuoyu tentang level kultivator iblis. Aku tidak menyangka akan terlihat olehmu. Ya, aku baru saja memadatkan inti emas. Aku hanya ingin menemukan seseorang untuk belajar. Aku tidak menyangka bahwa ketika aku melewati Jinshan tadi malam, aku menemukan itu kekuatanmu tidak buruk, jadi aku mengundangmu keluar. Dia telah melihat kekuatan fisik Zuoyu sejak lama, jadi dia merasa aneh menarik Zuoyu keluar. Keterampilan sihir dan energi sejatimu sangat kuat, apa yang kamu sebut yang mulia? Tanya Zuoyu. Di Guyun, di mana adik laki-lakinya? Zuoyu. Di Guyun mengerutkan kening ketika mendengar nama Zuoyu, dan berkata, aku tidak menyangka itu adalah anak laki-laki dari Tianyuanmen yang baru saja dipromosikan ke alam Tongsuan, beraninya kamu. Ini cukup besar untuk berani kehabisan. Jika saudara Di tidak melaporkan beritanya, saya tidak takut. Jika mereka berani datang, hehe. Zuoyu dan kultivator iblis ini tidak saling mengenal. Zuoyu juga tahu bahwa ada sebuah perbedaan antara dia dan Di Guyun. Jika tidak, Zuoyu akan membunuhnya beberapa kali di level yang sama. Hehe, karena kakak Zuo memanggilku kakak Di, jika aku melakukan hal yang tercela dan tidak tahu malu lagi, aku akan merendahkan diriku sendiri. Kata Di Guyun sambil tersenyum lebar. Aku akan kembali, kalau tidak gadis kecil itu akan mengkhawatirkanku. Ayo pergi bersama, jarang mempercayakan murid dari 6 sekte besar, bagaimana mungkin kita tidak minum dengan baik? Di Guyun telah menempatkan Zuo Bahuyu, berjalan kembali bersamanya. Di Guyun juga memiliki kesan yang baik tentang Zuoyu, meskipun dia adalah orang yang jahat. Zuoyu tidak muak dengan orang-orang dengan cara iblis, karena pandai besi hitam adalah orang dengan cara iblis. Dan orang-orang dengan cara iblis tidak semuanya pengkhianat dan orang jahat, dan Di Guyun ini memberi Zuoyu kesan yang baik, jika tidak, Zuoyu aku juga tidak akan berteman dengannya. Zuoyu membawa Di Guyun kembali ke kamar dagang Bailing, dan Bai Shanshan juga melompat keluar, dan buru-buru berteriak, adik laki-laki, dari mana saja kamu? Aku sangat khawatir, saya pergi untuk bersaing dengannya. Zuoyu tersenyum, dan saat ini Bai Shanshan juga melihat Di Guyun. Bai Shanshan mengedipkan matanya yang besar dan berair, menatap Di Guyun dari dekat, dan kemudian dia berkata, adik laki-laki, temanmu juga orang yang baik. Ini membuat Di Guyun sedikit tersenyum. Zuoyu juga tidak bisa berkata apa-apa tentang penilaian Bai Shanshan, dan dia tidak tahu apa yang mendasari penilaian Bai Shanshan. Penggarap iblis dari jalan iblis sering bercampur di antara para pertapa. Selama mereka tidak mengungkapkan aura mereka, mereka tidak akan ditemukan. Zuoyu membawa Di Guyun ke villa kamar dagang Bailing. Dia baru saja memberitahu Liu Shuixin bahwa Di Guyun adalah temannya, dan Liu Shuixin sangat mempercayai Zuoyu, dan mengatur agar Di Guyun pindah tanpa berkata apa-apa. Dengan kekuatan Di Guyun, jika dia ingin melakukan gerakan pembunuhan, dia melakukannya tadi malam. Alam Tongsuan yang telah memadatkan inti emas sangat kuat. Baik Zuoyu maupun Bai Shanshan bukanlah lawannya. Kakak Zuo, apakah kamu berasal dari dunia prajurit? Trik yang kamu gunakan sangat mirip dengan seni bela diri di dunia prajurit, dan mirip dengan keterampilan sihir kita, kata Di Guyun. Saat ini mereka berada di aula sambil minum anggur. Bai Shanshan mengikuti Liu Shuixin untuk melihat banyak hal aneh.
Zuoyu mengangguk dan berkata, saya tumbuh di dunia para pejuang, tetapi yang tidak saya mengerti adalah bahwa kekuatan para pejuang tidak boleh kalah dengan setan dan makhluk abadi, tetapi mengapa mereka diusir? Tidak tahu, bagaimanapun, itu seharusnya sudah terjadi sejak lama, saya hanya tahu bahwa pada saat itu, pertempuran tiga Dao, Martial Dao menghilang, dan hanya Demonic Dao dan Immortal Dao yang tersisa, kata Di Guyun. Namun, ada juga petarung yang sangat kuat di dunia kultivasi ini. Mereka semua menyembunyikan diri dan mengabdikan diri untuk kultivasi. Dikatakan bahwa sebagian besar petarung ini adalah mereka yang tersembunyi di dunia saat itu, dan tidak ada dari mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran. Kata-kata Di Guyun membuat Zuoyu sangat terkejut, jika benda-benda tua itu masih hidup, kekuatan seperti apa yang akan mereka miliki? Jinshan kaya akan emas, jadi Jinshan juga relatif terkenal. Kota di puncak tertinggi Jinshan juga mengumpulkan banyak praktisi biasa. Menurut data praktisi biasa yang berkumpul di sini, kota ini dapat menempati peringkat 10 besar di dunia biksu, dan kamar dagang Bailing di sini juga lelang besar tahunan diadakan. Untuk menarik lebih banyak orang, kamar dagang Bailing mengumumkan beberapa peringkat, sehingga orang-orang dari semua lapisan masyarakat berkumpul di seluruh kota saat ini. Kekuatan supernatural dan artefak duniawi sangat langka, bahkan terkadang tidak bisa dibeli dengan batu roh, jadi ada banyak orang di sini, dan ada cukup banyak orang di level alam Tongsuan. Di Guyun dipertahankan oleh Zuoyu untuk berpartisipasi dalam pelelangan, karena Zuoyu khawatir lebih banyak orang akan datang untuk merebutnya beberapa saat sebelum pelelangan dimulai, dan Di Guyun tidak akan hanya duduk diam saat itu. Tuanku, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, biarkan seseorang memanggil saya, Anda tidak harus pergi sendiri ke pintu. Liu Shuixin berkata dengan lembut, dan menyambut Zuoyu ke kamarnya. Zuoyu duduk di ruang tamu, memperhatikan Liu Shuixin menuangkan teh untuknya, dan dia juga mengambil kesempatan ini untuk melihat dengan cermat wajah cantik Liu Shuixin. Liu Shuixin adalah tipe wanita yang lebih pendiam, dan dia sangat lembut dan anggun, memancarkan aura-aura. Ditatap begitu dekat oleh Zuoyu, Liu Shuixin juga menjadi pemalu, dan wajahnya sedikit kemerahan, membuatnya terlihat lebih cantik. Tuanku, apa yang Anda inginkan dari saya? Katakan saja, Anda adalah dermawan saya, selama itu dalam kemampuan saya akan melakukannya. Liu Shuixin sedikit menundukkan kepalanya dan berkata. Zuoyu mengalihkan pandangannya, dan berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah besar, saya hanya ingin kamar dagang Bailing membantu saya melelang sesuatu, karena saya ingin membeli beberapa barang mahal selama pelelangan, jadi saya harus membayar secara kredit pada saat itu. Selama barang-barang saya terjual, saya pikir saya harus dapat membayarnya kembali. Tuan muda, Anda tidak harus sopan. Saya ingin membantu Anda membeli barang-barang itu. Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk itu. Liu Shuixin tersenyum. Zuoyu menggelengkan kepalanya, salah satu dari hal-hal itu dapat mendukung sekte kecil, atau menengah untuk jangka waktu tertentu, jika mereka membeli semuanya, batu roh yang mereka habiskan sama sekali tidak sesuai dengan Liu Shuixin. Dia mengeluarkan botol batu giok, menyerahkannya kepada Liu Shuixin dan berkata, saya sudah terbiasa membayarnya sendiri, jadi tolong bantu saya melelang pil di botol ini. Agar tidak mempermalukan Liu Shuixin, dia tidak melakukannya. Tidak secara langsung mengatakan apa yang ingin dia beli, dan Liu Shuixin tidak pernah membayangkan bahwa Zuoyu akan membeli barang-barang paling berharga itu sekaligus. Liu Shuixin membuka tutup botol dengan keraguan, dan tiba-tiba aroma obat yang sangat kuat memenuhi udara. Dia buru-buru menutup tutupnya, wajahnya penuh keterkejutan, apakah ini pil White Zhejiang? Tuan muda, Anda benar-benar akan melelang ini? Zuoyu tersenyum dan mengangguk, tidak mungkin, ini satu-satunya cara bagiku untuk mengumpulkan batu roh dalam jumlah besar. Pada saat ini, Liu Shuixin juga tahu bahwa barang yang ingin dibeli Zuoyu sangat mahal, dan wajahnya juga sedikit merah. Jika Zuoyu benar-benar ingin membeli barang-barang itu, dia pasti tidak akan mampu membeli uang sebanyak itu. Zuoyu tidak tahu apakah pil White Zhejiang ini dapat ditukar dengan batu roh yang cukup. Jika tidak, dia harus mengambil yang lain dan menjualnya. Bagi orang lain, itu mungkin obat langka, tapi tidak apa-apa. Selama dia diberi waktu untuk membiarkan ladang obat di Mutiara Qian Kun tumbuh, akan ada sebanyak mungkin. Pada hari ini,
Ketika Zuoyu dan Di Guyun berjalan-jalan, dia tiba-tiba melihat Gu Fengsu yang sangat dia kenal. Sekte terdekat ke Jinshan adalah Tianyuanmen, dan tidak ada yang aneh tentang kembalinya Gu Fengsu, tetapi Zuoyu sedikit khawatir. Kakak Zuo, itu adalah Gu Fengsu dari Tianyuanmen MU. Ada desas-desus bahwa kamu membunuh muridnya. Bukankah itu benar? Di Guyun menepuk bahu Zuoyu dan berkata, bantu aku memblokirnya. Jika dia tahu aku ada di sini, aku akan mendapat masalah. Meskipun Zuoyu telah menyamar, dia masih khawatir akan ditemukan orang yang memadatkan inti emas. Di Guyun juga bekerja sama dengan Zuoyu, dan pada saat ini, Di Guyun berkata lagi, lihatlah orang di sebelah Gu Fengsu, dia adalah peringkat Jindan. Sepertinya saya ingat bahwa nama orang ini adalah Huang Xiaodong. Kata dua kata, Zuoyu terkejut lagi. Huang Xiaodong adalah kakak laki-laki Huang Xiaoyun, dan dia juga orang yang luar biasa di antara 3 generasi murid. Jika tidak, dia tidak akan memasuki kelas Tongsuan Jin dan berdasarkan usianya. Itu dikatakan bahwa dia adalah yang pertama di antara 3 generasi murid. Kuat. Hei, saudara Zuoyu, dikabarkan bahwa Huang Xiaoyun juga dibunuh olehmu, goda Di Guyun. Zuoyu hanya bisa tersenyum kecut. Jika dia dicubit oleh kedua orang ini, dia hanya akan memiliki Yinghua untuk melarikan diri. Untungnya, Gu Fengsu dan Huang Xiaodong tidak menemukannya, yang membuatnya menghela nafas lega. Sejauh ini, Zuoyu telah tinggal di kamar dagang Bailing, dan pada saat yang sama, Bai Shanshan tidak diizinkan keluar, tetapi ini menyakitkan bagi Di Guyun, karena dia harus berlatih melawan Bai Shanshan sepanjang hari. Dan dia tidak bisa menyakitinya. 10 hari telah berlalu, dan itu juga merupakan hari ketika lelang skala besar tahunan kamar dagang Bailing dimulai. Lelang ini diadakan di Menara Raksasa berlantai 4, dan tahap lelang berada di tengah lantai pertama. Zuoyu, Bai Shanshan, Di Guyun sedang duduk di ruang VIP di lantai 4. Ada beberapa kamar di atas lantai 4. Melalui beberapa lingkaran sihir khusus, mereka dapat dengan jelas melihat platform lelang di bawah dari ruangan. Orang-orang di lantai 4 juga orang-orang berstatus terkemuka. Kakak Zuo, kamu sangat pandai membuat Pri Shuixin memperlakukanmu dengan sangat baik. Di Guyun tertawa. Kakak Di, jangan mengolok-olokku. Aku masih memikirkan kemana harus pergi setelah pelelangan. Zuoyu tersenyum kecut. Pada saat ini, Bai Shanshan berteriak, saudari Shuixin sedang berada di atas panggung, dan pelelangan akan segera dimulai. Dan cerita pun berakhir. Sampai berjumpa di cerita dunia novel berikutnya.